Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Khulasah fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Hasan Hitu. Sekarang kita akan membahas tentang bagian-bagian al-mafhum. Al-mafhum sebagaimana sudah pernah dijelaskan adalah makna yang dipahami dari suatu lafadz yang diucapkan berdasarkan akal, dipahami berdasarkan akal. Nah, kemudian mafhum ini bi'tibaril hukmi berdasarkan hukumnya terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan muwafaqah, yang kedua disebut dengan mukhalafah. Kapan mafhum disebut muwafaqah? Apabila hukum yang terdapat di dalam al-mafhum ini sama dengan hukum yang ada di dalam mantuknya. Kapan disebut dengan mukhalafah? Yaitu apabila hukum yang ada di dalam mafhum ini berbeda dengan hukum yang ada di dalam mantuknya. Ini adalah pembagian dari al-mafhum. Pertama disebut dengan muwafaqah, yang kedua disebut dengan mukhalafah. Nah, kemudian mafhum muwafaqah ini terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan aulawi, ada yang disebut dengan musawi. Aulawi itu hukum yang ada di dalam mafhum lebih kuat daripada hukum yang ada di dalam mantuknya. Musawi adalah hukum yang ada di dalam mafhum setara atau sama dengan hukum yang ada di dalam mantuknya. Aqsamul mafhumi ialah bagian-bagian al-mafhum, makna tersirat. Dzakarna telah menuturkan kami annal makna bahwa sesungguhnya apa makna al-mafhuma yang dipahami atau al-makna al-mafhum ya. Kalau ingin simple seperti ini. Dzakarna telah menuturkan kami annal makna al-mafhuma sesungguhnya apa makna tersirat. Al-makna al-mafhum adalah makna yang dipahami berdasarkan akal dari suatu lafadz yang diucapkan. Huwa al-makna al-mafhum, al-makna ialah makna al-mustafadu yang diperoleh minal lafzi dari lafadz, mimma dari sesuatu la yadullu yang tidak menunjukkan alaihi atas ma al-lafzu apa lafadz biwaqtihi dengan peletakan lafadz al-luwawi yang bersifat bahasa. Jadi mafhum itu adalah makna yang dipahami dari suatu lafadz yang diucapkan berdasarkan akal, bukan berdasarkan wadha' luwawi. Wahadal makna dan adapun makna ini tarotan terkadang yakunu ialah ada apa hadal makna muwafiqon ialah sama lil lafzi terhadap lafadz al mantuqi bihi yang diucapkan bihi dengan al. Artinya hukum yang ada di dalam mafhum sama dengan hukum yang ada di dalam mantuk. Watarotan dan terkadang yakunu ada apa hadal makna mukhalifan ialah menyelisihi lahu terhadap al-lafzul mantuqu bihi. Fa in wafaqa maka apabila sesuai atau sama, fa in wafaqa maka
sesuai, fa in wafaqa, maka apabila sesuai al hukmu apa hukum al maskutu anhu yang didiamkan, al hukma terhadap hukum al mantuqa bihi yang diucapkan, fahuwa maka adapun fahuwa fahuwa maka adapun hadzal makna, fahuwa maka adapun hadzal makna mafhumul muwafaqati, ialah disebut dengan mafhum muwafaqah. Jadi apabila hukum yang terdapat di dalam al-mafhum itu sama dengan hukum yang ada di dalam mantuk, maka ini disebut dengan mafhumul muwafaqah. Contohnya, mafhum muwafaqah. Kahukmil ma'i, seperti hukum air, idza kana ketika ada apa alma aksaro, ialah lebih banyak, mingkullataini dari dua kula, fi misalina di dalam contoh kita as-sabiki sebelumnya, fa inna hukmahu maka sesungguhnya apa hukum alma alladzi yang lam yata'arrad tidak menyinggung, yang tidak menyinggung lahu terhadap alladzi, yang mana isi dari alladzi ini adalah hukmul ma, ya. Idza kan aktsara min kullataini, lam yata'arrad yang tidak menyinggung lahu terhadap alladzi annasu apa teks, walladzi dan yang fahimnahu memahami kitahu terhadap alladzi minhu dari annas, biwasitotil akli dengan perantara akal, muwafikun ialah sama atau sesuai, lil hukmi terhadap hukum al mantuki yang diucapkan bihi dengan al, wahwa dan adapun al hukmul mantuki bihi, al hukmul mantuku bihi hukmul kullataini, ialah hukum dua kullah, hukum dua kullah. Di dalam hadis itu kan disebutkan bahwa apabila air mencapai dua kullah sampai dua kullah maka tidak menjadi najis. Nah, ada mafhum yang ditarik dari hadis ini. Apa itu? Yaitu apabila air itu lebih dari dua kullah. Bagaimana hukum dari air yang lebih dua kullah? Maka tidak menjadi najis juga. Hukum dari mafhum ini sama dengan hukum yang ada di mantuk, yaitu sama-sama tidak menjadi najis. Nah, ini disebut dengan mafhum muwafaqah. Wa idza khalafa, dan apabila menyelisihi al hukmul maskutu anhu apa hukum yang didiamkan anhu dari al hukmal mantuqa bihi terhadap hukum al mantuqa bihi yang diucapkan, fahuwa maka adapun hadzal makna mafhumul mukhalafati, ialah mafhumul mukhalafah. Maka disebut dengan mafhumul mukhalafah. Jadi apabila ada mafhum yang hukumnya ini tidak sama dengan hukum mantuknya, maka ini disebut dengan mafhumul mukhalafah. Contohnya, kahukmil ma'i, seperti hukum air, idza kana ketika ada apa alma aqallah, ialah kurang atau lebih sedikit, min kullataini dari dua kullah, fi misalina di dalam contoh kita as-sabiki sebelumnya, fa inna hukmahu maka sesungguhnya apa hukumnya alma alladzi yang sakatah diam anhu dari alladzi annasu apa teks, walladzi dan yang fahimnahu memahami kitahu terhadap alladzi biwasitotil akli dengan perantara akal, wahwa dan adapun alladzi fahimnahu biwasitotil akli tanajjusul ma'i, ialah najisnya air, mukhalifun ialah menyelisih, ini menjadi khabar dari fa inna hukmahu, mukhalifun ialah menyelisih, lil hukmi terhadap hukum, alladzi yang natoko mengucapkan apa annas bihi dengan alladzi, bihi dengan alladzi, wahwa dan adapun alladzi annahu sesungguh ialah, wahwa dan adapun alladzi annahu ialah sesungguhnya apa alma, la yanjusu ialah tidak najis apa alma, ialah tidak najis apa ma. Di dalam hadis, idza balagal ma kullataini lam yahmilil khabas. Ketika air itu mencapai dua kullah maka tidak najis. Maka tidak najis ini merupakan hukmul mantuk. Kemudian ada mafhum.
Apa mafhum? Yaitu ketika air itu tidak mencapai 2 kula. Maka hukum air yang tidak mencapai 2 kula ini adalah najis. Nah, najis, hukum yang ada di mantuk, yaitu najis, menyelisihi terhadap hukum yang ada di mantuk, yaitu tidak najis. Maka ini disebut dengan mafhumul mukhalafah. Mukhalafah disebut mukhalafah karena hukum yang ada di mafhum menyelisihi tidak sama dengan hukum yang ada di mantuk. Ini adalah bagian-bagian dari mafhum. Pertama disebut dengan mafhumul muwafaqah, yang kedua disebut dengan mafhumul mukhalafah. Wali mafhumil mukhalafati aksamun, dan ialah bagi mafhum mukhalafah aksamun adapun bagian-bagian, walil amali dan ialah untuk mengamalkan bihi dengan mafhumul mukhalafah syurutun adapun syarat-syarat, adapun beberapa syarat, tutlabu yang dicari apa syurut fil mutawwalati di dalam kitab-kitab yang panjang lebar pembahasannya. Fil mutawwalati di dalam kitab-kitab yang panjang lebar pembahasannya. Untuk mafhumul mukhalafah ini terdapat beberapa bagian dan juga ada beberapa syarat untuk bisa mengamalkan mafhumul mukhalafah. Tapi di dalam kitab ini musannif tidak menjelaskan apa saja bagian-bagian dari mafhumul mukhalafah dan apa saja syarat-syaratnya karena ini merupakan kitab khulasah, kitab ringkasan saja. Nah, mengenai aksamu mafhumil mukhalafah dan syarat-syarat untuk mengamalkan, ini perlu dipelajari di kitab-kitab yang lebih tinggi levelnya. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.